Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dhurriyyati wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takzimi, pembina Yayasan Ainul Yaqin, Ibu Gina beserta Bapak Yazid sekeluarga, para sesepuh, bini sepuh, masyarakat Muslim Indonesia di wilayah Adat Ciku dan sekitarnya. Tak lupa yang kita takdimi, tamu yang khusus hadir pada kesempatan sore hari ini, Sensei Hakim dari Jakarta juga beliau, meskipun tentu sudah banyak malang melintang di Jepang. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Serta duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, yang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahkan rahmat kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayangnya secara sempurna. Dalam satu hadis disebutkan rahmat Allah ada 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada namanya yang agung, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan kasihnya tidak pilih-pilih. Diturunkan sejak awal zaman sampai akhirnya meliputi seluruh makhluk, tidak terkecuali semua mendapatkan. Manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan seluruh benda-benda yang ada di alam semesta mendapatkan bagian dari rahmat Allah itu. Karena rahmat Allah ini, maka seekor kuda berhati-hati agar jangan sampai menginjak anaknya. Karena rahmat Allah ini, maka singa selapar-laparnya tidak akan memangsa anaknya. Inilah bagian dari rahmat Allah yang satu yang meliputi semua makhluk. Maka disebut kasih yang tidak pilih-pilih. Adapun 99 bagian rahmat Allah melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang dan sayangnya tidak terbatas, tidak terbilang, bighairi hisab. Maka dia dikhususkan untuk yang beriman dan bertakwa, akan sempurna dianugerahkan nanti di akhirat dan dicicip-cicipkan di dunia di dalam segala aktivitas ketaatan termasuk majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kasih dan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Karena dulu guru-guru kita mengatakan jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Jadi jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang.
Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Ada Fir'aun dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Ada Qarun dikasih kekayaan tapi tidak disayang. Ada Abu Lahab dikasih nasab keturunan yang mulia tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, biasanya dikasih. Orang-orang yang alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Seperti kalau anak kita mungkin umurnya 4 tahun, cucu kita mungkin umurnya 3 tahun, minta korek api, petasan, gunting, silet, pisau. Dikasih tidak, Bu? Tidak. Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Barangkali kita ada yang kita minta sama Allah, kok sampai sekarang belum diijabah. Mungkin karena sayang. Mungkin karena sayang. Mudah-mudahan karena sayang. Wahafat sumul malaikah, dan berkumpul di majelis seperti ini, ibu-ibu, Masya Allah, malaikat-malaikat turun untuk menaungkan sayapnya dan memohonkan ampunan sepanjang majelis berlangsung. Lillahil malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah punya malaikat-malaikat. Yaduruna bainas samawati wal ard, yang selalu beredar di antara langit dan bumi. Jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal sama manusia banyak mana? Banyak pencatat amal, karena ada 2 malaikat pencatat amal. Ini lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Apa tugas mereka? Setiap kali ada majelis ilmu di bumi, majelis zikir, kegiatan ketaatan kepada Allah, maka mereka turun untuk menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir, memohonkan ampunan sepanjang majelis. Dan begitu majelis ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan nama setiap kita yang hadir. Lalu Allah bertanya, padahal Dia Maha Tahu, wahai malaikatku, apa yang diharapkan oleh hambaku itu? Malaikat menjawab, surgamu ya Allah. Wahal ra'au jannati, memangnya mereka pernah melihat surgaku? Tanya Allah meskipun Dia Maha Tahu. Belum ya Allah. Wa kaifa law ra'au jannati, mereka ini belum pernah lihat surgaku saja begitu yakin dan minta dengan serius. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami minta ridhamu dan surgamu. Apalagi kalau mereka kayak kalian, wahai malaikat, yang pernah lihat surgaku. Dan dari apa mereka minta perlindungan, wahai malaikat? Allah bertanya lagi, padahal Dia Maha Tahu. Kata malaikat, dari nerakamu. Memangnya mereka pernah melihat nerakaku? Kata Allah, belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Pasti minta perlindungannya lebih serius lagi. Lalu malaikat-malaikat itu mengatakan kepada Allah, wahai Rabbi, kami tidak akan bergeser dari sisi Engkau sampai Engkau memberikan apa yang mereka minta, yakni surga, dan Engkau melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan, yakni dari api neraka. Maka Allah mempersilakan para malaikat itu tetap tinggal di langit, dan nanti ketika kita memasuki yaumul hisab, hari perhitungan amal, maka malaikat-malaikat itu akan berdiri di hadapan Allah menjadi pembela-pembela kita. Kalau nanti ada pengajian lagi sama Sensei Hakim, malaikatnya beda lagi yang datang. Artinya setiap kali ibu datang ke majelis ilmu, majelis taklim, ke kegiatannya Ainul Yakin, pada saat itu pula ibu merekrut 1 malaikat untuk menjadi tim pembela kelak di hadapan Allah. Ibu rata-rata setahun ikut berapa pengajian, Bu? Minimal 12 pengajian bulanan.
Belum kalau Ramadan ada kultum tarawih, ada kultum subuh, macam-macam, katakanlah 30 lah selama Ramadan. 12 ditambah 30, setahun ngumpul 42 malaikat. Itu nanti semua akan berdiri berjajar di hadapan Allah membela kita di pengadilannya Allah. Wa hafatsumul malaika. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketentraman ke dalam hati semua yang hadir di majelis ilmu. Kenapa kok bermajelis itu tentram? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena orang mukmin itu sumber ketentramannya dengan mengingat Allah. Dan tentram itu hakikat kebahagiaan. Quran mengatakan bahagia itu bukan banyak senang-senang, Pak. Ada orang yang tiap hari senang-senang. Pergi ke pachinko, pergi minum sake gitu ya. Pergi ke karaoke, pijat, macam-macam. Setiap hari senang-senang. Tapi apakah dia bahagia? Kata Quran, bahagia itu enggak seperti itu. Bahagia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak terlalu khawatir tentang besok, tidak terlalu sedih tentang kemarin, itu bahagia. Kalau dalam ilmu kritik seni, karya seni yang bagus itu bukan yang banyak dipuji, tapi yang susah dikritik. Jadi karya seni yang bagus itu bukan yang banyak dipuji, tapi yang susah dikritik, yang nggak bisa dicacat, kata orang Jawa. Sama, bahagia itu bukan banyak senang-senang, tetapi tidak khawatir tentang besok, tidak sedih tentang kemarin, tidak terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi, tidak terlalu bersedih tentang apa yang sudah terjadi. Semua akan berlalu. Karena tidak ada keadaan yang tetap. Yang lagi sedih, jangan terlalu putus asa, karena sedih juga akan berlalu. Yang lagi seneng, bahagia, jangan sampai lalai, karena seneng juga akan berlalu. Biasa saja. Itu yang dimaksud tentram. Wa nazalat alaihimus sakinah. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kesedihan kita. Bagi kita mungkin susah, sulit, rumit, berat. Bagi Allah mudah. Masjid Project kira-kira mudah atau susah? Bagi Allah mudah. Insya Allah, yakin. Yakin itu pakai tof. Yakluk. Saya dulu belajar kepada cerita yang menarik ini. Ada seorang suami menikah dengan istrinya di usia yang muda. Kemudian mereka tinggal di satu rumah kontrakan di gang sempit. Suaminya bilang sama istrinya, maaf ya rumahnya kecil, gangnya sempit, dan masih ngontrak lagi. Kata istrinya, gak apa-apa mas, asalkan bersamamu dimanapun akan terasa luas. Loh kamu gak pengen punya rumah dik? Pengen, tapi kan punya rumah itu gak wajib. Iya, yang wajib itu sholat, bukan punya rumah. Terus, kamu pengen punya rumah? Pengen, nanti di surga. Kalau di dunia, asalkan bersamamu dan kita beribadah kepada Allah, kemanapun aku dibawa, aku rela, kata istrinya. Tapi istrinya ini pinter memperbesar rumah, Bu. Apa yang dilakukan istrinya? Yang dilakukan istrinya, setiap sore menyiapkan jajanan anak-anak yang sehat. Anak-anak kecil tetangga-tetangga diajak.
untuk datang ke rumah. Lalu pelan-pelan diajari ngaji. Dari Iqra sampai akhirnya kemudian pada setor hafalan. Makin lama anak-anak ini makin banyak, bulan keempat suaminya terpaksa cari kontrakan yang lebih besar. Dan akhirnya dapat. Karena untuk nampung anak-anak yang ngaji. Maka mereka menempati rumah itu makin sore. Sampai istrinya ini harus merekrut teman-temannya untuk jadi pengajar. Luar biasa. Rame. Pada suatu hari terjadi kejadian. Kejadiannya apa? Anak-anak ini kan main. Nunggu giliran ngaji kan macam-macam mainannya. Ada yang ngambil krayon, digambar, ada gunung, sebelahnya gunung lagi, tengah-tengahnya matahari terbit, dari pojok kanan atas ke kiri bawah ada jalan, di atas jalan itu ada sawah, gitu kan? Di bawah jalan itu ada rumah, ada ayam, lagi matok, jagung. Di sini ada awan-awan, ada burung-burung terbang, gitu kan? Ya gambaran anak TK lah, gitu. Terus diorek-orek pakai krayon. Tepat pada saat itu, si pemilik kontrakan datang ngecek. Marah nggak, Bu? Marah. Saya nyewain itu buat dijaga baik-baik. Bukan untuk dirusak seperti ini. Marah-marah. Akhirnya apa yang terjadi? Sang istri ini masuk ke kamar nangis karena anak-anak yang ngaji itu pada takut dan pulang. Si istri ini nangis bilang apa? Lah wong cuma anak-anak ngaji, orang-orang tembok kan besok bisa dicat lagi. Gitu aja kok dimarahi, nanti kalau pada nggak mau ngaji lagi terus gimana? Pada saat istrinya nangis itu, suaminya berdoa. Ya Allah, kalau memang punya rumah itu baik ya Allah, bisa untuk ngaji anak-anak, ngorek-orek tembok nggak akan dimarahi, nggak apa-apa, ngajinya tenang. Ya sudah ya Allah, kami nggak keberatan dikasih rumah ya Allah. Loh apa ada yang keberatan dikasih rumah? Ada. Wong dikasih rumah itu nanti ada hisapnya kok. Dikasih mobil itu nanti ada hisapnya kok. Dikasih baju bagus itu nanti ada hisapnya kok. Lebih baik kan rezeki itu hak pakai, nggak usah hak milik karena hisapnya nanti ringan. Itu. Dia pikir begitu. Ya sudah ya Allah kalau begitu kami nggak keberatan dikasih rumah. Suatu saat suaminya pulang dari kerja kerelawanan di banjir di wilayah Jawa Timur, tiba-tiba ada tamu datang. Mas Ustadz, mbok rumah saya dibeli. Lah kenapa Bu? BU butuh uang. Kenapa kok BU? Anaknya kena kasus narkoba di polisi harus ditebus supaya tidak ditahan. Berapa Bu harganya? Sekian. Loh kalau sekian belum ada Bu kami. Nggak apa-apa wes pokoknya dibeli masuk Ustadz aja. Pokoknya saya nggak mau orang lain. Loh kenapa kok harus kami yang beli? Karena kalau dibeli masuk Ustadz kan nanti pasti dipakai untuk pengajian-pengajian toh. Anak-anak, ibu-ibu pada ngaji di situ toh. Saya kebagian pahalanya toh kalau kayak begitu toh. Oh ya kalau diprioritaskan tolong diberi diskon Bu. Ya sudah harga sekian aja. Harga sekian itu Bu, tabungan kami dikumpulkan semuanya baru ada sepertiganya. Enggak apa-apa, sepertiganya itu dulu. Kapan mau pindahan, saya bantu, saya sewakan truk. Akhirnya betul, bayar baru sepertiga, kemudian dibawalah ke situ. Pindahan anak-anak ngaji, makin luas tempatnya, senang. Dan suami istri ini kan kemana-mana naik sepeda motor. Biasa gitu ya. Sampai kemudian tetangganya komentar. Itu motornya kalau bisa ngomong, nangis itu Mas Ustadz. Kok bisa? Motor Honda Beat kan kecil ya. Kok dinaiki orang gemuk-gemuk kayak begitu gitu. Terus istrinya bilang, nggak usah dengar kata tetangga Mas. Pakai motor itu kan bisa mesra, kalau mobil kan nggak bisa. Gitu. Pokoknya begitu. Mbok ya setangnya itu diganti yang bunder. Istilah orang Jawa, setangnya diganti yang bunder itu diganti mobil. Macam-macam.
Sampai akhirnya ada tetangga sebelahnya yang rutin cuci darah, itu pulang dari cuci darah diboncengkan suaminya yang sudah sepuh, kehujanan, menggigil, malah pingsan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit lagi, panggil ambulan. Si istri ini nangis lagi di kamar. Ya Allah, kok yang nggak ada yang antar pakai mobil, kasihan itu, cuci darah sampai kayak begitu. Nah begitu istrinya nangis begitu, suaminya berdoa lagi. Ya Allah, kalau punya mobil itu bagus ya Allah, bisa untuk nganter tetangga cuci darah ya Allah. Ya kadang-kadang ikut nebeng pergi belanja atau nganter anak sekolah ya Allah. Ya sudah ya Allah, kami nggak keberatan dikasih mobil. Nah, si Masya ini punya dusun binaan di lereng-lereng gunung begitu, dan di situ dulu ada aktivitas misionaris yang cukup kencang, tapi sejak dia dan teman-temannya ada baksos, ada pembinaan dan lain sebagainya, ada beberapa yang kemudian mundur dari situ. Nah, ada seorang pendeta yang mobilnya lalu dijual karena sudah tidak bertugas di situ lagi. Ini warganya terus kemudian bilang sama Mas Ustadz, mobilnya itu dibeli Mas Ustadz, tanggung jawab Mas Ustadz. Loh kok bisa? Lah gara-gara Mas Ustadz, Pak pendetanya di sini nggak laku terus pergi kok. Ayo mobilnya dibeli. Kok harus saya? Ya iya, biar dari mobil murtad jadi mobil mu'alaf Mas Ustaz. Akhirnya beneran. Nah, tidak ada uang, tiba-tiba saja ketemu dengan seorang kawannya yang kemudian berada di sebuah perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah ini kami belum maju ya Mas Ustaz, Bu. Kami dibantu. Dibantunya bagaimana? Ya jadi nasabah. Nyambung. Akhirnya kemudian terbeli. Pada suatu kala ketika yang nyantri makin banyak, si Mas Ustadznya ini lagi di Australia. Kemudian tiba-tiba istrinya itu WA. Ini kayaknya rumah sudah harus dibikin 2 lantai. Waduh, lah gimana gitu. Emangnya ada dananya? Kata sang istri, kan Allah Maha Kaya. Kalau kita nggak punya, yang punya Allah. Oh iya, tak minta temen yang arsitek ngitung dulu ya kalau dijadikan 2 lantai habis berapa. Oh ya, itu sekitar tahun 2012-2013. Dihitung akhirnya. Ternyata budgetnya sekian ratus juta. Wah, ya wis, tawakal dulu nanti kalau ada jalannya, kalau memang sudah dibutuhkan kan datang rezeki. Tidak lama kemudian ada sebuah perusahaan yang si Masnya ini kerja di situ. Ini ada bagian royalti kerjaan yang belum diambil loh Mas. Loh, iya toh, iya kemarin mohon maaf laporannya belum sempat diberikan. Jumlahnya berapa? Pas seperti biaya untuk bikin 2 lantai itu. Dari situ saya belajar, apa-apa itu kalau kita sudah punya jawabannya, kalau nanti ditanya sama Allah, buat apa? Itu insya Allah dimudahkan jalannya. Soalnya kita kadang lupa, minta sesuatu tetapi belum menyiapkan jawaban kalau nanti ditanya sama Allah, buat apa? Wong waktu kecil aja minta uang sama ibu-ibu, tanya, Bu minta uang 5.000. Buat apa? Ya kan? Pasti ibu tanya kan? Loh Allah itu juga tanya kalau kita minta itu nanti nama pertanyaannya itu yaumul hisab. Kamu ngambilnya bagaimana? Kamu membelanjakannya bagaimana? Pertanyaannya malah double. Maka kalau kita bisa menjawab, Masjid Project ada Ciku, Tokyo. Punya masjid buat apa? Wah kalau jamaah sudah kompak jawabnya, insya Allah hanya soal waktu, mudah Allah wujudkan. Punya masjid ya, biar rumahnya Pak Yazid dan Bu Gina nggak terus-terusan direpoti dengan kegiatan-kegiatan yang macam-macam begitu ya, supaya nanti lebih bisa lagi digunakan untuk yang lain lagi, manfaat lagi. Punya masjid insya Allah lebih barokah. Itu yang
Kadang-kadang mbak-mbak mas-mas itu yang belum nikah itu juga tanya sama saya, kok belum datang jodohnya. Sudah menyiapkan jawaban, punya suami buat apa? Nah, buat apa itu penting gitu ya. Punya istri buat apa? Itu kan harus dijawab di hadapan Gusti Allah. Semua nikmat itu ada hisabnya, maka dipersiapkan sejak sekarang. Sama ini, insya Allah. Kalau bu ibu semuanya jawabannya sudah clear, mudah Allah mendatangkan untuk nanti bisa jadi masjid. Saya kok optimis lihat teman-teman di ada Ciko optimis, di Matsudo kemarin juga optimis. Insya Allah kalau jawabannya clear, segera nanti akan wujud. Nih, ya, sudah ada contohnya dan semuanya ternyata Allah mudahkan. Intinya optimis ya, ibu-ibu di Ainu yakin insya Allah ya. Tenang, gitu ya. Ini faidahnya majelis ilmu ini menenteramkan gitu ya, menenangkan kita semua. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Bermajelis seperti ini keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Karena Masya Allah ya, kalau terkenal di dunia itu agak merepotkan dan umurnya pendek. Ya waktu terkenal Bu, mau check-in saja petugas check-in minta foto bareng. Mau boarding, masuk pesawat, dapat seatnya belakang, semua nyalami gitu. Susah. Mau ngapain aja diawasin, disetoriin di IG orang. Susah. Nggak enak. Tapi nanti begitu katakanlah kita meninggal, dipanggil Allah, itu cepat sekali manusia lupa. Setahun lalu ada tokoh masih sangat terkenal, kalau live IG, live Shopee, live TikTok, yang nyimak itu puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Kemudian beliau meninggal. Sekarang udah nggak pernah live itu dari alam kubur, nggak ada. Udah nggak pernah ditunggu lagi itu live-nya itu, sama sekali. Jarang orang nyebut namanya. Sejarah hidupnya cuma 3 baris. Nama fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, di Nisan, lumutan lagi. Subhanallah. Jadi kalau dunia itu terkenal dunia, kita pengen dipuji orang, pengen dapat perhatian orang, pengen diperhatikan sama orang, pengen dikagumi sama orang, itu cepat sekali hilangnya. Tapi bayangkan kalau Allah yang mencintai, menyebut-nyebut nama kita, lalu Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Lalu Jibril alaihissalam mengumpulkan seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, aku mencintai si fulan karena Allah, maka cintailah oleh kalian si fulan. Seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Lalu hanya soal waktu cinta itu turun ke dunia. Kadang-kadang nggak terbayangkan. Maksud saya begini, zaman Nabi Ibrahim hidup, alaihissalam, yang kenal banyak apa sedikit Bu? Sedikit. Dari yang kenal Nabi Ibrahim, yang sayang sama beliau banyak apa sedikit Bu? Hah? Dikit wong Namrud dan kawan-kawan nggak sayang kok sama beliau. Wong penduduk negerinya nggak sayang sama beliau, beliau dibakar begitu. Iya kan? Sedikit. Dari yang sayang, yang mendoakan, lebih sedikit lagi. Tapi sekarang hari ini, 2 miliar muslim sedunia. Kira-kira yang rutin sholat berapa orang Bu? Dari 2 miliar. Kira-kira yang rutin sholat berapa orang? 1/4, oke, 500 juta. 500 juta orang ini setiap hari 9 kali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim. Coba bayangkan,
Nabi Ibrahim kebayang nggak pas beliau hidup, namanya akan disebut-sebut sebanyak itu setiap hari oleh ratusan juta manusia. Karena dia kekasih Allah, disayang Allah, maka sampai hari ini ribuan tahun sebada wafatnya kita masih nyebut-nyebut namanya. Dulu beliau diperintahkan wa'adzin finnasi bil haji, panggil manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim bingung, ya Allah manggilnya gimana? Manggilnya itu gimana? Kalau kita sekarang mungkin protes, ya Allah nggak punya pengeras suara, nggak punya akun Instagram, nggak punya akun Facebook, nggak punya akun X, nggak punya WhatsApp untuk broadcast gitu. Gimana cara manggil? Maka Allah mengatakan tugasmu manggil yang mendatangkan aku. Hari ini ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji, daftar haji di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antrinya 35 tahun. Jadi kalau bisa haji dari sini, monggo. Berangkat dari sini, bismillah ya. Itu dari Jogja itu antrinya 35 tahun. Ya Allah. Ada daerah-daerah yang lebih dari 40 tahun. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Riau. Saking luar biasa. Tapi insya Allah berangkat. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir nanti sampai ke Baitullah. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa ziarah Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Insya Allah. Yakin Bu. Kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar amalannya 3 surat. Perbanyak membaca surat At-Tin. Karena dalam surat At-Tin ada wahadal baladil amin. Dan demi Mekah negeri yang aman ini. Kalau Mekahnya ini dekat apa jauh? Dekat. Insya Allah sampai Mekah. Kemudian yang kedua surat Al-Quraisy. Karena dalam surat Al-Quraisy ada falyabudu rabbahadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah Baitullah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat apa jauh? Dekat insya Allah. Yang ketiga kata beliau surat tanah. Kalau punya lebih dari 1. Jadi amalan supaya cepat haji. Surat At-Tin, surat Al-Quraisy dan surat tanah. Kalau punya lebih dari 1. Nah, itu insya Allah mustajab. Jadi intermezzo Ibu ya, insya Allah. Ini kita membayangkan Nabi kayak Nabi Ibrahim itu sampai sekarang. Bentar lagi berapa ribu, juta lembu, kambing, domba, onta yang disembelih gara-gara ikut beliau coba. Loh kalau kita nyembelih sekarang itu, beliau masih dapat pahalanya ya. Karena sunnah hasanah, tradisi kebaikan. Yang kita hayati pengorbanan beliau dan putranya. Semacam itu. Jadi, pengen terkenal boleh. Terkenal di langit. Terkenal di surga insya Allah. Caranya, rajin-rajin majelis ilmu. Karena semakin sering majelis ilmu, namanya makin sering disebut Allah di sisinya. Indah sekali itu. Maka surga karena sering mendengar nama kita itu pasti rindu sama kita. Karena nama kita sering disebut-sebut oleh Allah. Nah, itu fadilahnya majelis semacam ini. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya panjang Pak Ustaz. Muqaddimah itu enggak harus lebih pendek daripada inti pengajiannya. Sekarang kita bahas apa ini enaknya? Tabarakallah Rahman, ini karena kita sedang ingin membesarkan hati ibu-ibu, menyenangkan dan membuat optimis untuk proyek masjid ini. Saya ingin membahas 1 ayat, 2 ayat. Salah satu rangkaian ayat yang paling membuat kita optimis di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau dulu itu para sahabat itu saling berkumpul. Ketika mereka berkumpul kemudian saling bertanya, menurutmu ayat apa yang paling bikin kita optimis di dalam Quran? Ada yang menjawab,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ada yang mengatakan ayat yang paling bikin optimis itu ayat yang berbunyi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesemuanya. Ada sahabat yang mengatakan begitu. Ada sahabat yang unik. Kata dia, ayat yang paling bikin optimis dalam Quran itu ayat yang berbunyi, qala fa'angdirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundharin. Ayat yang paling bikin optimis dalam Al-Quran adalah ayat ucapannya iblis ketika bilang sama Allah, maka ya Allah berikan tangguh padaku waktu sampai mereka nanti dibangkitkan. Maksudnya iblis, jangan adab aku sekarang, jangan laknat aku sekarang, tetapi tangguhkan hukumanku sampai nanti manusia dibangkitkan. Dan Allah mengabulkan doanya iblis. Jadi kata sahabat ini, lah yo iblis lu, durhaka sama Allah, sombong, maksiat paling dibenci Allah. Berdoa, dikabulkan. Kan kita jadi optimis gitu. Iya enggak? Oh iblis saja yang lagi maksiat sama Allah, membangkang kepada Allah, menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, lalu dilaknat sama Allah, itu berdoa, minta diberi tangguh, dikabulkan sama Allah. Lah apalagi kita kalau berdoa, harusnya bisa lebih optimis gitu. Jadi ini ada sahabat lucu ini kan, ini ayat yang bikin optimis ini. Nah yang akan kita bahas bukan itu, yang akan kita bahas ayat yang bikin optimis di dalam Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syarah, di dalam suratul Insyirah, di dalam suratul Alam Nashrah. Jadi namanya itu ada 3. Karena dulu sahabat kalau namain surat kayak lebih gampangnya itu pakai ayat pertama. Surat apa? Surat Alam Nashrah. Nah, surat Alam Nashrah ini secara tartib Mushaf Utsmani diberi nama suratul Insyirah. Di dalam qiraat yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya suratul Syarah. Bunyinya Alam Nashrah laka sadrak. Tapi bukan ayat itu. Yang mau kita bahas adalah ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apa yang bikin optimis dari ayat ini? 1. Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama, bukan sesudah. Kalau sesudah itu ada di surah At-Talaq. Saya ja'alullahu min ba'dil usri yusra. Maka Allah akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Itu juga benar. Tetapi kalau ayat ini bicara berbunyi bersama kesulitan ada kemudahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, bisa dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur karya Imam Suyuti, bisa Tafsirul Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, bisa dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran karya Imam Tabari. Kita akan ketemu nukilan tafsir yang sama, yaitu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan begini, terhadap ayat ini beliau mengatakan begini, tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Coba kita ulangi ayatnya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya ada berapa? 2. Kemudahannya ada berapa? 2. Itu terjemah bahasa Indonesianya. Kalau dikembalikan ke bahasa Arab, maka ibu-ibu perhatikan fa inna ma'al usri. Usr, kesulitan, itu pakai alif lam. Inna ma'al, lagi-lagi pakai alif lam. Kesulitannya pakai alif lam. Apa fungsi alif lam dalam bahasa Arab terhadap isim?
Mentakrif, menjadikannya makrifat, menjadikannya definitif, menjadikannya satu dan tertentu. Jadi meskipun disebut dua kali karena pakai alif lam, maka kesulitannya sebenarnya satu dan tertentu. Paham? Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu kesulitannya satu dan tertentu. Sedangkan kemudahannya yusron. Yusron. Pakai alif lam tidak? Tidak. Kalau tidak pakai alif lam, istilahnya dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah artinya apa? Tidak tertentu, tidak terbatas. Dan masing-masing berdiri sendiri. Jadi terjemahan yang tepat terhadap ayat ini adalah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu, ada dua kemudahan yang tidak terbatas. Masya Allah. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu, terdapat dua kemudahan yang tidak terbatas. Janjinya siapa ini? Bukan Salim Afilah. Janjinya siapa ini? Allah. Dan kita kalau memahami Quran dengan pemahamannya salafus saleh itu nikmat sekali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu, yaitu misalnya bikin masjid project di Adaciku, maka akan Allah berikan dua kemudahan yang tidak terbatas. Saya yakin pasti akan ada nanti kemudahan yang tidak terbatas dari situ. Bagaimana munasabat ayat ini dengan ayat yang lain? Misalnya begini. Kalau tadi kita sudah menyebut surah At-Talaq, dalam surah At-Talaq kita membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, satu kesulitan. Bertakwa itu sulit apa gampang? Sulit kan? Satu kesulitan. Apa makna takwa, Bu? Takwa itu, jadi satu hari Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu dari 4 maha guru Quran yang ditunjuk Rasulullah SAW. Dan beliau ketika itu menjadi imam di Masjid Nabawi. Sayyidina Umar tanya, takwa itu apa, Ubay? Jawab Sayyidina Ubay bin Ka'ab, pernah enggak ya Amirul Mukminin kamu jalan di tempat yang sinarnya remang-remang, cahayanya sudah kayak senja, tidak jelas. Di situ banyak onak, banyak duri, banyak ranting-ranting yang berbahaya, banyak lubang jebakan, macam-macam. Pernah? Apa yang kau lakukan kalau lewat di tempat seperti itu? Kata Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Fadzalika taqwa. Itu yang disebut takwa. Di sini kan takwa itu maknanya hati-hati. Anaknya pengen es krim, ibunya ngecek dulu ini halal apa enggak gitu ya. Harus scan macam-macam gitu. Pengen jajan ini, pengen jajan itu, pengen makan ini, makan itu. Hati-hati gimana caranya kalau saconya ngajak minum-minum gitu ya. Hati-hati gimana caranya kalau saconya mesenkan minta ditemani maksiat gitu ya. Itu kalau teman-teman pekerja kan relevan sekali gitu ya. Hati-hati. Maka salah satu makna takwa sebagai hati-hati itu ada di hadis tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu juga jelas, di antara keduanya terdapat perkara yang samar-samar. Famanitaqasyubuhata. Nah, kalimatnya kan begitu. Maka barang siapa bertakwa terhadap yang syubhat. Berkata di situ, bertakwa di situ maknanya hati-hati. Siapa yang hati-hati menghindari yang syubhat, faqad istabra'a, maka dia telah menjaga kehormatan diri dan agama. Gitu ya. Itu Masya Allah. Jadi takwa susah. Apalagi kalau kemudian takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berat. Tapi kesulitan itu oleh Allah dikatakan yaj'al lahu makhrajan. Bersamanya ada kemudahan pertama, yaitu diberi jalan keluar dari semua masalahnya.
Janji Allah. Diberi jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya rizki itu tidak sama dengan gaji. Banyak orang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Mau makan manis, jangan Pak diabetesnya. Mau makan gurih, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan asin, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang, jangan Pak asam uratnya. Padahal kacang itu menurunkan asam uratnya, Bu ya. Iya, kacang itu menurunkan asam urat dari perut turun ke kaki gitu ya. Jelas gitu. Misalnya begitu. Tapi ada juga yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Repot itu. Ada yang memang itu potensi rezekinya besar itu ada. Teman saya itu guru ngaji di Jogja. Yo ngaji lugu itu, ngajari orang bisa baca Quran macam-macam. Pada suatu saat itu ya, di desanya itu berdiri perumahan elit, lalu dibangunkan masjid, ada rumah untuk marbot. Musyawarah antara pengembang perumahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian aklamasi. Kira-kira siapa ya yang ditunjuk menjadi marbot? Mas itu langsung bertempat di situ. Dia hidupkan kegiatan masjid, rame, makmur masjidnya, sholat berjamaah lancar, kemudian TPA jalan, anak-anak kecil itu dia bikinkan macam-macam kegiatan. Suatu hari dia minjem mobil pemilik perumahan yang ada di situ. Dipinjam mobilnya untuk kegiatan anak-anak. Ternyata yang mobilnya dipinjam ketagihan. Mas Ustadz, mobil saya kapan dipakai lagi Mas Ustadz? Seneng ya kalau dipakai Mas Ustadz itu kayaknya berkah. Habis itu kok baunya wangi, bersih. Tetangga sebelahnya protes. Gantian Mas Ustadz, masa mobilnya dia terus? Mobil kami kapan dipakai? Tetangga sebelahnya protes lagi. Dijadwal Mas Ustadz, itu mobil hari Senin, ini Selasa, saya Rebo ya Mas Ustadz. Jadi setiap hari dia ganti mobil, Pak. Pemilik mobil-mobil di perumahan elit yang mewah-mewah ini pergi ke kantor, naik sepeda sesuai anjuran dokter. Loh Allah itu kalau ngatur rezeki sok lucu begitu kok. Makanya saya itu Masya Allah seneng aja gitu. Jadi itu dari yang namanya rezeki itu begitu. Jadi takwa. Ya ja'allahu makhrajan, masalahnya akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, contoh rezekinya orang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya Sayyidah Hajar itu bolak-baliknya antara Safa dan Marwah. Sumur Zam-Zam munculnya di mana, Pak? Di kakinya Ismail. Oh, saya kalau jadi Hajar mungkin protes sama Allah, ya Allah, enggak dari tadi loh ya. Enggak bolak-baliknya di sini kok, keluarnya di sana. Tetapi ikhtiar itu dihargai sama Allah. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih penting? Sumur Zam-Zamnya atau lari bolak-baliknya? Lari bolak-baliknya. Jenengan haji, kok nggak sa'i, bayar dam. Tapi kalau nggak minum air Zam-Zam, sah. Nggak ada masalah kan? Iya. Berarti Allah itu memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sudah haknya Allah. Terserah Allah mau dicari di mana. Bu, Gina bolak-balik Indonesia Jepang, Indonesia Jepang, Indonesia Jepang. Dapat dari Kuwait ternyata error gitu ya. Itu tidak disangka-sangka juga itu misalnya gitu kan. Misalnya nanti ternyata gitu ya. Allah mau ngasihnya itu di mana itu? Kata orang Jawa jujuk mak bedunduk. Ya, ada kayak orang Indonesia kuliah S1 di Singapura, pengen nikah sama muslimah Singapura yang keturunan Chinese yang cici-cici gitu ya. Ternyata sampai S1 selesai enggak kabul. S2 ke Australia di Sydney, ketemu keturunan Lebanon itu. Wah, matanya biru, pengen nikah sama muslimah keturunan Lebanon. Sampai lulus enggak kabul. S3 ke Jerman, ketemunya muslimah Turki. Wah, saya mau ini nikah sama muslimah Turki. Pulang ke Indonesia, nikahnya sama tetangga sebelah.
Ya namanya Allah itu memberi kejutan kok ya. Terserah Allah gitu. Rezekinya sudah tertulis gitu. Nah ini nanti juga begitu, insya Allah sudah tertulis. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kadang-kadang tidak disangka-sangka. Meskipun kita ikhtiarnya tetap terus jalan, ikhtiarnya tetap terus bergerak gitu. Kayak sa'i. Karena guru saya Allahu'alam Kiai Mu'tamid Khalil dulu mengatakan, lah iya toh yo, sa'i itu kok yo sampai 7 kali. Wong namanya orang survei nyari bantuan itu lah 2 kali aja sudah tahu di situ nggak ada yang bisa bantu gitu. Iya kan, kalau hajar mau itu bolak sana balik sini udah selesai. Karena nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada hewan. Udah nggak ada 2 kali. Tapi kata beliau, maka tujuan hajar bolak-balik itu untuk menunjukkan kesungguhannya kepada Gusti Allah. Agar dia layak untuk ditolong oleh Allah. Sama kan kita nyun sewu di pinggir jalan. Ada pemuda gagah nenteng tas kerja meskipun isinya lamaran pekerjaan, nganggur gitu. Mau nyebrang dengan simbah-simbah duyuk-duyuk orang tua bawa pikulan isinya kayu bakar banyak banget. Yang kita bantu kita seberangkan yang mana? Kira-kira? Yang pemuda gagah meskipun tas kerjanya isinya lamaran belum keterima itu, atau yang simbah-simbah? Sama. Jadi istilahnya anak-anak sekarang kan, kamu itu masih mengandalkan dirimu sendiri, masih degek, masih gaya kok minta dibantu sama Allah. Ya kata Allah, kamu masih kayak gitu kok minta dibantu. Masih banyak yang lain yang perlu dibantu kan gitu. Tapi kalau sudah sampai di level ya Allah, ya Allah, ya Allah, sudah nggak ada jalan lagi, Allah ini sudah tergantung engkau dan keajaiban yang datang darimu. Lah, pada saat itu seperti itu. Istilahnya anak muda sekarang lagi, kalau cita-citamu belum membuatmu bangun di sepertiga malam terakhir untuk minta sama Allah, cita-citamu belum serius gitu. Pengenmu itu belum serius gitu. Sampai sedemikian gitu. Jadi dia kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu di surah Muhammad ayat ke-7, intang surullaha yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, sulitnya di mana? Menolong agama Allahnya itu. Kayak studi PhD disuruh mundur-mundur demi menolong agama Allah gitu ya Pak Firman ya. Malah pada didoain jangan cepat-cepat lulus Pak Firman gitu. Menolong agama Allah susah. Tapi dapat 2 kemudahan dari Allah. Apa? Kemudahan pertama, yang surukum. Kamu pasti ditolong sama Allah. Ditolong dalam apa kata para ulama? Ditolong dalam menolong agama Allah itu dan ditolong dalam urusan-urusanmu. Saya punya teman di SMA dulu yang sering bolos tapi untuk kegiatan pelajar keislaman. Ternyata yang begitu itu kalau ikut lomba karya tulis ilmiah ya juara, lulus ya mudah dapat perguruan tinggi terkemuka. Dulu anak sini putranya Ustadz Jazir itu namanya Sofwan, itu SMA-nya itu angka bolosnya tinggi sekali. Tapi S2, S3-nya di Kyoto Daigaku. Di situ dua-duanya dapat penghargaan mahasiswa terbaik, menang di St. Gallen Symposium di Swiss, yang hadiahnya waktu itu 3 digit besar untuk ukuran Indonesia. Menjadi dosen di UI, jadi kepala departemen. Dulu saya pikir, mosok iso bolosan kok SMA-nya. Tapi karena dia bolos ngurusi jaringan kerja pelajar Islam, bikin kegiatan pembelaan Palestina, bikin kegiatan ini, edukasi ini, macam-macam.
yang surkum. Wa yutsabbit aqdamakum, dan yang kedua diteguhkan telapak kaki. Kata para ulama 3 maknanya. 1, diteguhkan telapak kaki artinya saat sakratul maut dijaminkan mampu mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah. Dan juga dalam perjuangannya istiqomah. Kemudian yang kedua, di akhirat nanti kalau ada yang mau menggugat, menuntut, kan kadang-kadang kita itu kita pernah salah sama orang, kita nggak sengaja mungkin, ataupun juga kadang-kadang sengaja salah sama orang. Orang itu kan di akhirat menggugat, dia minta pahala kita untuk ganti rugi. Itu yang disebut Rasulullah orang bangkrut itu kan orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala sedekah, sa'uha, tapi lalu orang kemudian antri untuk minta ganti rugi. Dia pernah menggunjing saya, ya Allah. Mosok pas pengajian dia bilang, gelang imitasi kok dipakai. Satunya nimpali, iya ya Bu, aku tahu belinya. Misalnya gitu. Itu kan harus dibayar. Dalam kasus umum itu harus dibayar pakai pahala. Kalau pahala habis nanti dosanya orang yang dirugikan diberikan kepada orang yang merugikan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kan ada kasus khusus di mana Allah tidak menjadi sekedar hakim, tapi belain yang digugat. Itu dalam satu riwayat hadis di mana kemudian Allah menawarkan satu istana di dalam surga. Kamu mau nggak maafin saudaramu? Kalau kamu mau maafin dia, tak kasih istana di surga. Wa yusabit aqdamakum. Yang berikutnya wa yusabit aqdamakum, kata para ulama maknanya diteguhkan keturunannya. Jadi dijaga keturunan kita. Anak-anak kita, cucu, sampai misalnya 7 generasi gitu ya. Kan kalau dulu ada orang kaya 7 turunan, saya ini kaya 7 turunan, loh kok sampean miskin, saya keturunan ke-8 gitu. Itu ya Masya Allah. Kalau di surah Al-Kahfi di episode terakhir kisahnya Nabi Musa dan Khidir apa Bu? Nabi Khidir menegakkan dinding rumah. Di bawahnya ada simpanan untuk 2 anak yatim. Apa alasannya? Kok sampai Allah ngirim nabi terbaiknya Nabi Musa pada zaman itu dan gurunya yaitu Nabi Khidir untuk nolongin 2 anak yatim itu supaya harta simpanan mereka tidak hilang. Alasannya 1, wa kana abuhuma sholihan, karena bapaknya dulu orang soleh. Tafsir mengatakan itu bukan bapak langsung tapi kakek ke-7. Kakek ke-7 soleh, kesolehannya bermanfaat untuk cucu ke-7. Kita ini sekarang baik begini mungkin bukan karena kita yang baik, doanya simbah-simbah kita, doanya kakek-kakek kita. Bisa jadi. Jadi intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ini munasabat-munasabat itu banyak sekali di dalam Al-Quran Karim. Kita bisa selalu temukan. Maka benar perkataan Ibnu Mas'ud yang lain yang kemudian dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu kalau ada kesulitan masuk ke sebuah lubang, maka Allah akan mengirimkan kemudahan pertama untuk mendesak kesulitan itu keluar. Lalu Allah akan turunkan kemudahan kedua dari langit untuk melapangkan lubang itu sehingga dia mampu menampung yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita semuanya optimis, senang janji Allah pasti. Kalau yang janji salim afilah Anda boleh bilang halah gitu boleh. Tapi kalau yang janji Allah kita yakin pakai qaf. Dan insya Allah ainul yakin. Kita akan melihat dengan mata yang yakin Masjid Project Adajiku wujud insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.